Pak Nur selalu memberikan contoh itu yang paling mudah, ya paling mudah. Nah di sini jika kalian sudah modeling, kemudian nanti untuk autorig dan animasinya bisa memanfaatkan teknologi Mixamo ya teman-teman ya. Ya 291. Nah, di sini kalian ekspor terlebih dahulu ya. Kalian ekspor, pilih saja formatnya FBX ya. Kemudian setelah format FBX kalian simpan coba saya simpan di desktop saja ini ya. Saya simpan di desktop, kemudian saya membuat folder baru namanya karakter ya, karakter game itu ya. Nah, karakter game. Kemudian di sini saya namai dengan karakter game juga ya. FBX formatnya adalah FBX. Nah ini sudah saya FBX. Nah di sini. Jadi menurut cara mudah saya ini nanti kalian nggak perlu rigging di Blender ya teman-teman ya, nggak perlu rigging di Blender. Kemudian langkah berikutnya, apakah ini kelihatan Mas Amir? Layar saya Mas Amir? Kelihatan. Kemudian dari Blender kita menggunakan eh, Mixamo ya teman-teman ya, Mixamo. Kalau misalnya diminta login ya login karena cuma apa itu memasukkan emailnya aja. Nah di sini kita temanya memanfaatkan teknologi ya. Pekerjaan yang harusnya seminggu bisa jadi hitungan jam lah itu. Oke, kemudian di sini upload karakter. Bagi kalian yang ingin manual juga silahkan, misalnya rigging manual, kemudian apa itu animasinya juga manual silahkan. Nah, di sini saya tadi sudah menyimpan dengan nama karakter game. Saya memasukkan ya. Ini yang diterima di file upload karakter ini FBX ya, rata-rata FBX. FBX. Nah, ini akan saya upload ya, upload karakter. Nah, di sini seperti biasa kita memasukkan teman-teman ya. Memasukkan ini bagian anggap saja bagian mulutnya ya. Kemudian yang muris ya, bagian ininya pergelangan tangannya. Kalau kalian bingung kalian ngelirik yang bagian ini ya. Nah, di sini nanti sudah kelihatan contohnya. Ini. Termasuk kemudian kita masukkan yang siku ya kira-kira sikunya yang mana ini juga penempatan ini juga mempengaruhi nanti animasinya bagaimana hasilnya. Oke, kemudian bagian yang oranye saya taruh di dengkul, kemudian yang groundnya saya taruh di pusat ini ya nah oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya pilih next ya. Nah, untuk kecepatan ini ya kecepatannya biasanya tergantung dari koneksi internet dan juga eh, jumlah poli dari karakternya gitu ya. Kemudian kalau sudah saya next ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman silahkan. Mas Amir ada pertanyaan enggak Mas? Mas Adi ada pertanyaan? Belum ya. Sampai di sini jelas ya Mas ya? Ya. Oke. Mas Leo ada pertanyaan Mas Leo? Ada ya. Mudah ya Mas ya? Dulu pernah ya kayaknya Mas ya, Mas Mas Leo ya, sampai sini ya. Oke. Kemudian next ya, kemudian next lagi. Ya. Nah, di sini ini karena ada walking ya,
ada walking sebelumnya, maka animasinya walking. Coba yang pertama ini saya masukkan idle teman-teman ya, idle. Saya enter ya. Kemudian saya cari idle. Jangan khawatir ya, idle di Mixamo itu macam-macam gaya ya. Ada yang idolnya sedih, ada yang idolnya gagah ya, kita pahlawan kayak gini ya. Ada juga idol-idol yang lain, happy idol, kemudian sad atau sedih, diam tapi kayaknya sedih gitu ya, murung dan seterusnya. Nah, yang pertama ini kita akan gunakan idol terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Idol dulu, kemudian nanti jalan, kemudian run ya, atau lari yang ketiganya nanti. Nah, untuk loadingnya ini juga tergantung kecepatan internet. Nah, nah ini kurang jos ya, gini aja ini yang breathing, nah, breathing middle ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini masih proses ya. Kali ini juga tergantung koneksi internetnya. Kebetulan koneksi Pak Nur itu kalau untuk muter YouTube cepat, untuk Zoom juga cepat, tapi untuk buka web agak lambat. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau setelah sudah terpasang ya kayak gini. Nah, ini kayak anggap aja sudah bagus lah ya. Kemudian jangan lupa download. Ya, saya klik download. Kemudian formatnya. Formatnya ini ada binary, kemudian ASCII, ya, kemudian 7T4, Collada dan seterusnya. Karena ini ada Unity, saya pilih aja Unity, teman-teman ya. Saya pilih Unity. Kenapa nggak dipilih Unity kan gitu ya? Sehingga nanti bisa langsung dimasukkan di Unity tanpa harus masuk ke Blender lagi. Tapi di internet itu YouTube banyak sekali yang melalui Unity. Tapi kalau tidak, melalui Blender dulu, di mixing, baru kemudian dimasukkan di Unity. Tapi kalau saya langsung aja, tidak masalah. Ya, nanti pakainya script. Nah, di sini teman-teman, saya pilih FBX for Unity, kemudian frame-nya saya buat 60 saja. Kemudian di sini ada width skin, saya pilih width skin. Ya, di sini ada pilihan without skin juga ya, tapi saya lebih memilih with skin karena nanti biar ketika kita masukkan itu lengkap dengan apa itu model, kemudian lengkap lah ya, tidak ya hanya mempengaruhi ukuran filenya aja sih dan juga tidak terlalu besar. Kemudian setelah itu saya download ya teman-teman ya, saya download. Nah, kemampuan kompetensi atau yang harus diketahui di sini adalah yang pertama ya, kalian harus bisa modeling. Saya yakin di mata kuliah modeling bisalah ya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rig, auto rig. Nah, auto rig ya tadi kita cuma hasil FBX dari Blender, model Blender, kita kemudian upload ya, upload di Mixamo, kemudian kita auto rig. Kemudian setelah pilih auto rig, kemudian kita tinggal memilih animasi ya, memilih animasi yang mana gitu. Kemudian ini sambil mendownload teman-teman, saya akan mencari walking ya, walking. Nah, setelah animate, setelah mendapatkan animasi, tantangan kalian adalah bagaimana nanti animasi karakter 3D ini terbaca di Unity ya, gitu ya. Jadi kalau kalian masukkan jalan, nanti di Unity-nya juga ikut jalan. Kemudian apabila memasukkan running animation juga nanti masuknya juga running, teman-teman ya. Gitu. Apabila ada animasi menyerang ya, nanti di Unity-nya juga animasi menyerang, sehingga kemampuan untuk bisa memasukkan animasi dan menjalankan sekedar animasi aja lah ya, itu sebuah tantangan tersendiri teman-teman ya.
Banyak sekali yang menantang di mata kuliah ini. Modeling, kemudian auto rig. Nah, kalau rigging manual kan ya jelas menantang. Kemudian animate, ya kan, animate-nya supaya biar halus bagaimana itu kan kalau manual juga susah. Nah, ini kebetulan kita sudah menemukan cara menggunakan teknologi Mixamo, teman-teman ya. Di sini ada karakter game yang idle sudah, kemudian saya tambahkan yang walking, teman-teman. Kalian nanti silahkan pilih walking yang mana, ini ada juga walking. Nah, di sini teman-teman, ya pertanyaannya, yang dibutuhkan kira-kira walking in place apa walking jalan? Mas Adi, kira-kira Mas Adi. In place ya. Nah, menurut Mas Adi, itu in place-nya itu diatur di Unity-nya atau di Blender-nya atau di sini, Mas? Nah, ya, betul. Ya. Ini harus dicentang, ya. Kalau nggak dicentang nanti lucu, ya. Ketika belum-belum toh sudah jalan sendiri, belum digerakkan, ya susah itu, ya. Nah, seperti ini kita pilih in place karena apa? Nanti kecepatan majunya nanti bisa diatur dengan script. Nah, ini kelebihan dari Mixamo dan Unity. Ini sudah saya pilih download ya. Kemudian jangan lupa FBX for Unity, kemudian frame-nya 60, kemudian di sini with skin. Kalau di YouTube itu ada yang without skin, jadi kalian saya sarankan ikut Pak Nur aja lah ya, ikut Pak Nur yang cara sederhana. Karena kalau di YouTube itu kadang-kadang muter-muter juga ya, harus di mixing di Blender juga gitu ya. Harus diatur juga actionnya, kemudian diatur juga dropsheet-nya dan seterusnya ya. Ini langsung saya panggil, saya download. Kemudian kalau sudah terdownload, nanti kita akan mencari juga ya yang running ya. Ya, running. Nah, nanti kita materi hari ini teman-teman ya. Materi hari ini sampai pada uh, yang penting karakter animasi tadi bisa terbaca ya, bisa bisa jalan juga di Unity ya. Karena nanti membahas tentang karakter animation controller juga ya. Kemudian mungkin sedikit pengantar tentang control animation ya. Nanti mungkin Senin akan saya tambahkan ya, saya tambahkan yang untuk control animation atau mungkin saya berikan tutorialnya ya. Oke, di sini sudah apa ini? Walking ya. Saya cari yang running sekarang. Ya, ya, saya cari yang running. Jadi ada 3 animasi ini teman-teman yang akan kita coba masukkan. Nah, ini saya pilih in place. Ya, saya gunakan in place. Kemudian saya pilih download. Ya, skin download. Nah, di sini antara idle, kemudian running, kemudian walking itu yang paling cepat downloadnya ya memang walking dan running ya. Karena dari jumlah frame-nya, kalau idle itu sampai 200 sekian. Tapi kalau walking paling 61, running juga 61 karena dia cycle modelnya. Nah, kita sudah mendapatkan aset. Aset di sini tadi yang baru saja saya buat itu idle, kemudian walking dan running. Ini tadi jam yang baru aja ya. Oke. Sama ini, sama mana ya? Berarti sama coba. Nah, ini sama running ya. Ini akan saya jadikan satu di karakter game. Nah, ini yang sudah Pak Nur buat tutorialnya. Kalian juga pastinya sudah bisa. Oke, teman-teman, dari langkahnya nanti di sini Pak Nur akan mengimport ya, akan mengimpor dari hasil FBX jalan animasi tadi ya.
Berarti saya coba membuat create new folder, ya kan? Saya buat karakter 5, ya, karakter 5. Nah, ini karakter 5 ini. Kenapa Pak karakternya karakter 5? Karena karakter 1 sampai 4 sudah saya buat. Nah, sehingga biar nggak tabrakan saya buat karakter 5. Kemudian langkah berikutnya saya import terlebih dahulu, teman-teman ya. Saya klik kanan import new asset. Kemudian setelah import new asset, saya pilih namanya karakter game. Ya. Karakter game ini saya memilih yang walking saja dulu ya, teman-teman ya. Nah, saya contohkan satu dulu. Nanti saya contohkan yang running dan idle, gitu ya. Kenapa kok saya dicontohkan satu dulu, Pak? Supaya tidak bingung. Nah, nanti kalau saya masukkan tiga-tiganya, nanti bisa jadi bingung ya, gitu ya. Nah, oke. Oke, teman-teman, berikutnya. Ini tadi sudah saya masukkan. Saya drag ke sini ya, ke tengah sini ya, teman-teman ya. Nah, sudah jadi. Saya drag ke sini, saya perkecil. Ya, usah tinggi-tinggi. Ya. Nah, di sini kalau kita running ya, kita jalankan gamenya. Mas Nafis, halo. Halo Mas Nafis. Mas Amir, halo. Apakah menyimak Mas Amir? Mas Leo, halo. Masih ya. Kira-kira setelah saya drag ke sini, kira-kira jalan enggak Mas animasinya, Mas? Harusnya ya. Belum benar. Ya. Hasilnya seperti patung, Mas. Ya, gitu ya, masih seperti patung. Nah, di sini timbul pertanyaan ya. Itu salah salah impornya atau salah ekspornya atau salah apanya gitu kan. Nah, ada beberapa langkah yang harus dijalankan ya, kurang lebih antara 4 ya, 4 langkah. Ya, 4 langkah, teman-teman. Ya. Yang pertama ya, yang pertama kita klik terlebih dahulu, kita rubah rig-nya. Ya, kita rubah rig-nya yang semula ini ya, kalau kita klik ini, kemudian saya kan ada model, ada rig, ada animation, ada material ya, teman-teman. Saya pilih rig. Jadi langkah pertama saya menyesuaikan rig-nya terlebih dahulu. Ya. Rig-nya tinggal dirubah saja dari animation saya ganti menjadi humanoid. Ya. Itu aja, teman-teman. Kemudian saya pilih apply. Gitu ya. Langkah pertama, ya. Langkah pertama jadi merubah rig dari semula generik menjadi humanoid, ya. Itu aja. Kemudian langkah kedua, ya. Langkah kedua kita membuat animation controller ya. Sorry, animator controller. Ya. Nah, di sini nanti yang akan menjadi kontrol dari sini, teman-teman. Padahal ini ya, coba kalian perhatikan. Ini kalau kita klik, karakternya ini kita klik, ya. Di sebelah kanan itu meminta controller ya. Sorry, controller ya. Sedangkan controller di sini kalau kita klik, ya itu masih kosong kan gitu. Makanya di sini kita buat namanya controller. Ini saya hapus dulu. Saya klik kanan, create. Ini langkah kedua. Setelah tadi menyesuaikan rig, di sini kita membuat namanya animator controller ya, klik kanan tadi. Ini boleh dinamai bebas. Animasi karakter 5 misalnya ya. Oke. Ini langkah kedua. Langkah ketiganya ya, langkah ketiganya kita klik animasi karakternya. Klik-klik ya. Kita akan ketemu di sini, teman-teman ya.
Ini langkah ketiga berarti ya, langkah ketiga atau dua ya? Tiga. Kita sudah membuat animasi controller. Di sini kita memasukkan create state empty. Ini seperti di kemarin pada saat kita belajar game 2D. Ya. Ini kita ganti dengan jalan misalnya. Ya, jalan. Ya. Nah, pertanyaannya, jalan ini motionnya pakai menggunakan motion apa kan gitu ya? Nah, ini di sini ada percabangannya. Di sini langkah ketiga berarti. Langkah ke saat pertama mengatur rig-nya, kedua adalah membuat animation controller atau animator controller, ketiganya adalah memasukkan motion ini. Walking ini ya, yang ada tanda kayak YouTube itu. Ingat-ingat, itu adalah file untuk animasi. Kita drag ke sini teman-teman ya. Set. Nah, di sini. Nah, sampai di sini coba kita lihat hasilnya. Ya, ya. Ini langkah ketiga tadi sudah memasukkan jalan dengan motion atau dengan animasi walking, ya. Kemudian langkah keempatnya. Nah, di sini langkah keempat adalah memasukkan animator controller ke sini, ke controller sini. Di animasi karakternya, di karakternya ini ya. Saya pilih animasi controller yang sudah kita buat tadi, kita masukkan di sini. Itu aja sih. Ya. Kemudian kita jalankan. Ini langkah keempat. Ya. Nah, di sini Mas Leo, halo Mas Leo. Ya. Ini kurang apa Mas Leo? Sudah jalan belum Mas Leo? Kira-kira Mas? Agak patah-patah. Tapi jalan ya, kelihatan gerak ya. Nah, satu kali. Ya, satu kali ya Mas ya. Nah, berarti langkahnya butuh 5 langkah ini Mas. Nah, di sini walking teman-teman kayak logo YouTube ini toh ya. Walking ini diklik. Kemudian di sini harusnya kita centang loop time-nya harus kita checklist. Di sini harus kita edit terlebih dahulu. Kemudian di sini saya pilih loop time, ya loop time, supaya nanti bisa gerak-gerak. Kalau sudah di loop kemudian di apply. Nah, gitu. Kalau sudah di apply, otomatis nanti akan di sini akan menjadi loop time-nya. Ini kalau kita running hasilnya seperti ini. Ya. Dia jalan terus enggak, Mas? Mas Leo? Ya, jalan terus ya. Nah, nanti ini yang akan menjadi base kita ya, yang menjadi apa ya istilahnya, yang menjadi switch-nya ya. Nanti oh jika diklik maju nanti dia akan jalan. Apabila ada kontrolnya kalau sama maju atau shift maju, nanti dia jadi lari. Kalau dua-duanya tidak diklik dia jadi idle atau diam. Gitu ya, caranya mudah sekali. Nah, teman-teman nah di sini kalau kita melihat ya, kalau kita melihat di sini ini karakternya kan di sini ya, di kapsul ya, teman-teman ya. Nah, karakternya kan di kapsul. Supaya biar masuk ke kapsul bagaimana, Pak? Ya tinggal ini karakternya diklik, kemudian saya drag ke kapsul. Nah, sini ya. Sehingga cuma di drag saja sih dimasukkan ke folder kapsulnya. Loh Pak, lah kapsulnya kok itu kan ada Pak, sudah ada orangnya sedangkan kapsulnya kok masih ada. Nah, caranya begini teman-teman. Kapsulnya diklik, kemudian di sini ada mesh renderer ya. Mesh renderer ini harus centangnya dihilangkan. Ini. Jangan yang atas. Kalau yang atas nanti ya hilang semua satu semua. Jadi mesh rendernya aja, meshnya aja yang dicentangnya dihilangkan.
Ya ini kalau kalian jalankan ya, dia eh, sudah bisa kayak game gitu. Nah, nah kalau berhenti harusnya idle ya itu teman-teman ya. Kalau berhenti harusnya idle nanti eh, caranya kita memasukkan animasi idle, animasi jalan juga termasuknya. Kemudian dikontrol ya, dikontrol jika tidak diklik dua-duanya maka dia idle, jika diklik maju jalan, jika ditambahi shift dan maju dia akan lari kan gitu. Atau misalkan saya klik L kemudian dia nyerang misalnya seperti itu. Nah, itu tadi untuk animasi apa tadi? Animasi jalan ya. Nah, sekarang kita coba memasukkan animasi idle. Kita biar tidak lupa dengan 5 langkah tadi ya. Ya. Kita masukkan yang pertama klik kanan ya. Kemudian import, kemudian saya pilih idle ya. Di sini ada idle. Kemudian saya klik kanan import running. Nah, saya pilih running aja wes ya, running untuk contoh. Nah, ini ya teman-teman, ini animasinya udah bisa nih. Oke, ini yang pertama ya, memasukkan karakternya. Kemudian ya, langkah kedua ya, langkah kedua adalah humanoid ya, rignya diganti humanoid. Humanoid apply ya. Kemudian supaya karakter yang semula jalan tadi ya, semula jalan tadi dia bisa lari. Bagaimana Pak? Gitu ya pertanyaannya. Nah, caranya begini teman-teman ya. Caranya ini tadi kan ada karakter controller, animation controller. Nah, di sini jalan ini kalian drag dari running ya, drag ke sini. Nah, atau bisa kalian misalnya ini kalian hapus, kemudian buat baru lagi kalian namai lari. Kemudian di sini runningnya di drag ke sini ya, yang logo YouTube-nya ini loh ya. Ya, kayak YouTube tapi abu-abu. Saya masukkan ke sini motionnya. Ya. Kemudian saya jalankan. Animasi yang semula jalan tadi menjadi lari. Lupa kok cuma sekali, ya jelas lah ya karena dia belum di loop time. Loop time-nya dengan cara klik yang logo eh, apa ini? Logo kayak YouTube ini, logo play ini, saya edit, kemudian saya pilih loop time. Kemudian saya pilih paling bawah apply. Nah, nah di sini ya sudah bisa dia jalan terus. Nah, artinya apa di sini ya? Artinya dia dalam satu eh, karakter bisa diambil dari animasi yang lain, gitu ya. Seperti itu. Sama-sama humanoid. Kemudian apabila saya kasih karakter yang idle bagaimana Pak? Sama. Idle-nya yang pertama di rig-nya diganti humanoid. Kemudian di apply. Ya kan? Setelah di apply, saya sini animasi controllernya saya ganti dengan world. Sorry. Klik 2 kali. Delete. Nanti bisa menambah 3 juga nggak masalah. Bisa juga. Idle. Ya. Atau diam. Di sini kita masukkan animasi yang berasal dari idle. Ya, motionnya ini ya. Nah, sehingga kalau dijalankan hasilnya seperti ini idle. Ya. Nah, tetapi dia hanya animasinya hanya sekali aja ini.
supaya bisa berkali-kali di loop aja teman-teman. Ya, di sini. Klik, kemudian edit, kemudian saya pilih loop time. Ya, kemudian jangan lupa di apply. Kalau nggak di apply nggak jalan. Nanti selama game dia akan gini terus, animasinya idle terus, baleni gitu. Nah ini, ya ini saya kontrol tapi menggunakan ini Mas Leo, menggunakan ini Beniso ini ya. Oke, ya kan? Ini misalnya pengen lari, saya ganti ini. Ya. Tapi nanti menggunakan script, tidak menggunakan ini. Ya, kalau game kan sudah mainnya script. Idle ini walking harusnya idle adalah ini. Nah. Itu Mas Leo paham ya Mas? Ya. Meskipun tadi secara fisik ya memang pertanyaan dari Mas Leo ini bagus sekali ya. Itu yang menjadi pertanyaan seorang game programmer terutama yang baru pertama memasukkan ya. Pak Nur saja tuh meskipun sejak 2010 membuat game 3D ya. Itu pun kalau misalnya apa istilahnya beda versi kadang-kadang ya. Itu juga tanda tanya juga di versi yang terbaru ini bagaimana, kan beda ya kalau dengan versi tahun 2010 dulu ya. Kalau dulu tidak ada modelnya animator controller, nggak ada, dia manggilnya ya frame, jika lari adalah frame sekian sampai sekian, kemudian idle sekian sampai sekian dan seterusnya, manggilnya adalah frame dulu. Kalau sekarang sudah ada animation animator, jadi secara prosedurnya sudah berubah. Mungkin nanti di 2030 itu juga berubah lagi. Gitu. Tapi karena dulu sudah pernah berhasil ya, apabila meskipun 2030 nanti kalian buka-buka lagi gitu ya, atau saat ini saya buka-buka lagi, tentunya masih punya keyakinan bisa lah gitu ya, punya alah dulu mudah kok gitu ya. Tapi memang saya akui ya teman-teman, dulu pas pertama membuat controller seperti ini eh, tidak langsung serta merta bisa ya, sampai 2-3 hari baru bisa ya, karena memang dulu Pak Nur kan ya memang nggak ada yang nonton ya, dari YouTube saja carinya, itu pun waktu itu referensinya belum banyak, bahkan buku pun kayaknya belum ada yang mantu buku yang tentang Unity. Ya oke, seperti itu Mas Leo, sudah jelas Mas Leo ya. Oke, nanti yang jelas gini Mas Leo, langkah pertama Mas Leo nanti silahkan coba ya, coba menggunakan karakternya atau karakter yang dari Pak Nur juga boleh, nanti bisa disimulasikan, kemudian diberi animasi apa itu, animasi idle di download, kemudian diberi animasi walking di download. Tapi jangan lupa untuk walking dan running itu sekalian pilih yang di in place ya, karena kalau tidak di in place nanti dia lari teman-teman ya, lari berpindah tempat ya, nanti dia lari berpindah tempat. Nah seperti ini susah nanti kontrolnya, nah, sehingga ini perlu di in place, kalau tidak nanti dia lari-lari terus gitu. Yang dibutuhkan hanya yang in place saja di sini.